Terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dan kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Emak-emak di Kabupaten Deli Serdang menutup akses jalan menuju lokasi hiburan malam yang diduga dijadikan tempat maksiat. Guna menjaga ketahanan pangan, SMP di Kabupaten Samosir menggelar tradisi manggadong atau sarapan umbi bersama. Aliansi Pemuda Batak Bersatu menggelar unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Agung. Aliansi Pemuda Batak Bersatu menggelar unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Agung. Mereka meminta agar proses peradilan kasus ini dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum. Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Batak Bersatu menggelar unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Agung Jakarta Senin siang. Mengusung foto almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan sejumlah spanduk lain, unjuk rasa damai ini diisi dengan tari tortor. Dalam orasinya, masa mendesak Kejaksaan Agung untuk menegakkan supremasi hukum dalam menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Aliansi Pemuda Batak juga meminta agar proses peradilan kasus ini dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum. Kita pertama supremasi hukum tinggi, Ibu PC segera ditangkap, Sambo dihukumati, dan pengadilan dibuka transparan dan live agar seluruh rakyat bangsa Indonesia bisa melihat. Ada pertemuan dengan Kejagung? Kita akan menyampaikan aspirasi kita kepada Bapak Kejagung. Setelah menyampaikan orasi, perwakilan Aliansi Pemuda Batak kemudian bertemu dengan pihak Kejaksaan Agung untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Hingga saat ini, berkas perkara para tersangka pembunuhan Brigadir Yosua masih diteliti oleh tim jaksa dari Kejaksaan Agung. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Kita ke informasi lain, teka-teki kematian Zulaika, wanita lansia 65 tahun di kamarnya dalam keadaan tertutup karpet dan koper di Kabupaten Batubara akhirnya terungkap. Korban dibunuh oleh keponakannya sendiri yang masih berusia 16 tahun lantaran tersangka ingin menguasai harta bendanya. Remaja laki-laki berinisial F ditangkap personel Polres Batubara di rumahnya. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit sepeda motor, telepon genggam, perhiasan, serta uang tunai milik korban. Bocah berusia 16 tahun itu tega menghabisi nyawa sang bibi lantaran korban terbangun saat ia akan mengambil perhiasan dan uang di kamarnya di Desa Bulan-Bulan, Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara. Takut ketahuan, tersangka menganiaya sang bibi menggunakan gagang sapu di bagian kepala dan membenturkan kepalanya ke lantai hingga wanita berusia 65 tahun itu tewas seketika. Tersangka lalu mengambil sejumlah perhiasan, uang, serta sepeda motor milik korban. Kini tersangka masih menjalani proses hukum sesuai dengan peradilan anak di Polres Batubara. Untuk prosesnya ini yang agak cepat ya, mengingat anak di bawah umur. Ini kami hanya punya batasan waktu 15 hari hingga berkas ini sudah tahap 2 ke Kejaksaan. Masalah hukumannya nanti kita lihat bagaimana di pengadilan nantinya. Sebelumnya, Nenek Julaiha yang tinggal seorang diri ditemukan warga tewas di kamar dalam keadaan tertutup kain dan koper. Saat diperiksa terdapat ceceran darah dan luka di dahi korban. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Batubara. Lagi, sekelompok remaja harus berurusan dengan hukum karena memamerkan senjata tajam serta mengajak kelompok remaja lainnya tawuran. 7 remaja ditangkap dan dimintai keterangan di Polres Asahan. Radiator siap! Radiator! Mana radiator? Setelah Kabupaten Batubara, tren pamer senjata tajam kini menjalar di Kabupaten Asahan. 2 kabupaten bersebelahan ini diresahkan dengan unggahan video remaja pamer senjata tajam dan mengajak duel. Unggahan ini viral dalam 3 hari terakhir menyusul terjadinya tawuran dan pengeroyokan seorang remaja. 7 remaja siswa SMA akhirnya ditangkap personel Jatanras Polres Asahan berikut senjata tajam yang direkam pada unggahan video. Tidak cukup hanya diberi pembinaan dan pemanggilan orang tua, para remaja ini dimintai keterangan.
Tren pamer senjata tajam dan ajakan duel di media sosial oleh para remaja ini rentan memicu keributan antar kelompok remaja serta meresahkan warga. Hal yang viral yang terjadi di Kabupaten Asahan ini adanya konten video yang menginformasikan rasa permusuhan dari suatu kelompok kepada kelompok yang lain dengan menggunakan membawa sajam ataupun parang sehingga menyebabkan keresahan daripada suatu kelompok maupun masyarakat Kabupaten Asahan. Para orang tua diminta lebih aktif menjaga dan memperhatikan aktivitas harian anak, terutama di luar jam sekolah. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Ya, seekor kobra sepanjang 1,5 meter masuk ke dalam sumur yang menjadi sumber air warga di kota Padang Sidempuan. Evakuasi ular berbisa ini pun berlangsung dramatis. Petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi seekor ular kobra yang terjebak di dalam sumur rumah warga di Jalan Ompuna Potar, Kelurahan Panyanggar, Kota Padang Sidempuan. Untuk mengangkat ular sepanjang 1,5 meter di sumur sedalam 8 meter, petugas menggunakan timba. Setelah berhasil diangkat, petugas menggunakan alat penjepit untuk menangkapnya. Keberadaan reptil berbisa ini pertama kali diketahui oleh seorang penghuni rumah saat akan mandi. Khawatir membahayakan, warga pun langsung melaporkan ke petugas pemadam kebakaran. Bahwasanya seekor ular kobra masuk ke rumahnya dari pintu belakang, kemudian masuk ke sumur. Kemudian sekarang sudah kita amankan supaya nanti tidak terjadi korban baik kepada masyarakat sekitar, begitu juga dengan petugas evakuasi. Setelah berhasil ditangkap, rencananya petugas akan melepas liarkan ular berbisa ini ke hutan Barumun yang jauh dari permukiman warga. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Padang Sidempuan. Ya, salah satu kerajinan anyaman tradisional dari Kabupaten Serdang Bedagai adalah purun. Tanaman rawa ini bisa menjadi kerajinan tangan yang bermanfaat seperti tikar, tas, hingga topi. Omsetnya pun menjanjikan. Tumbuh liar di dekat rawa, purun menjadi tanaman yang bermanfaat di Desa Cinta Air, Kabupaten Serdang Bedagai. Di sini seorang perempuan berdarah Mandailing mengembangkan kerajinan dari purun. Rahmayati melihat tumbuhan ini memiliki potensi besar selain diolah menjadi tikar. Meski tak memiliki bakat seni yang tinggi, ia mencoba membuat purun menjadi berbagai seni anyam, mulai dari tas, topi, dan vas bunga. Tak mau sukses sendiri, Rahmayati juga mengajak perempuan-perempuan lain di desanya untuk mengembangkan usaha anyam purun. Saya punya ide, haruslah kita bina sumber daya manusia di desa ini untuk menambah perekonomian keluarga, kan mana-mana yang dimana sumber daya manusianya itu kan ada yang pengangguran, itu saya bina dengan mengajar lah, siapa yang kepingin belajar silahkan datang ke rumah. Pembuatan anyam purun diawali dengan menjemur purun hingga kering lalu dibersihkan. Setelah itu purun digiling hingga pipih. Barulah purun dianyam berbagai bentuk. Suci Ramadhani, salah satu penganyam purun, mengaku kerajinan ini memiliki tingkat kesulitannya sendiri. Untuk membentuk pola topi itu tersendiri ada cara khususnya. Setiap untuk pembuatan topi berbeda, untuk membuat tas juga berbeda. Jadi tingkat kesulitannya itu tergantung produknya masing-masing. Untuk membuat satu produk anyam purun memakan waktu 2 hingga 4 hari. Harganya juga beragam, mulai dari puluhan ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah tergantung motif dan besarnya anyaman. Karena purun adalah tanaman tahan air, membuat kerajinan ini bisa bertahan lebih dari 5 tahun dan bisa dipakai berulang. Selain itu, produk ini juga ramah lingkungan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Ya, demikian berita Medan hari ini. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.